Sendirian. Senja terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Separuh tubuhnya ditutup selimut, sementara tangan kanannya dipasang infus. Ia nyaris saja keguguran. Beruntung Rifan dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Sekarang, lelaki itu sedang duduk di samping Senja. Tatapannya tetap dingin. Tak ada senyum dan sirat kasih seperti biasanya. "Kamu lihat, Dek, meski itu bukan anakku, tapi aku masih mau membawamu ke sini. Kalau saja aku pendendam, sudah kubiarkan kamu berdarah-darah di kamar dan kehilangan anak itu," ucap Rifan sangat pedas. Namun, Senja tak membantah. Tubuhnya masih terlalu lemah untuk berdebat, sekalipun itu untuk membela diri. Jadi, ia memilih diam dan menarik napas dalam-dalam, menenangkan perasaan yang masih kacau tak karuan. "Aku akan pulang dulu. Badan masih lengket, tadi belum sempat mandi." Tanpa menunggu persetujuan Senja, Rifan langsung bangkit dan beranjak pergi. Pertengkaran mereka tadi memang terjadi sewaktu Rifan baru pulang dari pabrik, tempatnya bekerja sebagai staf keuangan. Senja pikir kehamilannya akan menjadi kejutan yang membahagiakan. Tak disangka, justru menjadi petaka dalam rumah tangganya. Ya Allah, sebenarnya kenapa ini? Kenapa aku bisa hamil jika Mas Rifan mandul? Batin Senja sambil menitikkan air mata. Tangan kirinya dengan pelan meraba perut yang masih rata. Ada kehidupan baru di sana. Namun, ayah dari anak itu tak mengakuinya. Entah akan bagaimana nanti. Ya Allah, semoga hamba tetap kuat menerima ujian darimu ini. Senja kembali membatin. Air matanya makin deras mengalir, membasahi pipi dan kerudung yang ia kenakan. Sesakit itu rasanya dituduh selingkuh oleh suami sendiri. Padahal, sekalipun ia tak pernah melakukannya. Bahkan, tercetus niat saja belum pernah. Rifan adalah lelaki pertama yang ia cintai. Tak ada hal lain yang lebih indah dibanding menikah dengan lelaki itu. Namun, siapa yang akan menduga kalau akhirnya akan seperti ini? Beberapa menit berselang, lamunan Senja dibuyarkan oleh kedatangan seseorang yang mengantarkan makan malam untuknya. Jatah dari rumah sakit. "Keluarganya di mana, Bu?" Senja menjawab gugup. "Masih pulang, mau mengambil sesuatu." "Oh, kalau begitu, saya panggilkan suster saja ya, Bu. Soalnya infusnya di tangan kanan. Ibu nggak bisa makan sendiri. Kalau menunggu keluarga, takutnya lama, nanti keburu dingin." "Iya." Senja menghela napas berat. Miris rasanya di rumah sakit sendirian. Setiap makan, minum obat, dan ke kamar mandi malah dibantu perawat. Rifan tidak muncul lagi setelah pulang kemarin malam. Sebagai yatim piatu, yang kebetulan juga tidak punya mertua dan ipar, Rifan adalah satu-satunya keluarga Senja. Namun, entah kemana lelaki itu. Sudah 2 hari 3 malam ia belum datang lagi. "Bu, suaminya apa masih sibuk? Ini kondisi Bu Senja sudah baik loh. Kemungkinan besar nanti siang sudah diizinkan pulang. Kalau suaminya belum bisa ke sini, bagaimana nanti pulangnya, Bu?" Ditanya demikian, Senja hanya mengerjap cepat. Kemarin, ia sempat meminjam ponsel milik perawat dan menghubungi Rifan. Namun, nomor lelaki itu tidak aktif. Entah sengaja atau karena ponselnya kehabisan baterai. "Bu, Sus, saya boleh pinjam HP-nya sebentar? Saya mau telepon suami, tapi kemarin tidak sempat bawa HP," ujar Senja. "Oh, silakan Bu, ini." Dengan harap-harap cemas, Senja menerima ponsel itu dan mulai menghubungi nomor Rifan. Untungnya, dihafal di luar kepala. Lebih beruntung lagi, nomor itu aktif dan langsung direspon oleh sang empunya. "Mas, kamu di mana?" kata suster. "Kira-kira nanti siang aku boleh pulang." "Aku kerja, Dek. Di pabrik sibuk banget. Kamu pulang aja sendiri. Atau kalau mau, aku jemput sore nanti. Pulang kerja." Hati Senja kembali nyeri. Sejauh itu perubahan Rifan.
Dulu, dia adalah lelaki berhati lembut dan penyayang. Namun sekarang, tampaknya sudah tak ada kepedulian dari lelaki itu. Gimana? Pulang sore aja, Mas. Kamu jemput aku ya? Sahut Senja. Tak ada pilihan. Bagaimana mungkin dia akan pulang sendiri? Sementara uang Rp1.000 pun tidak membawa. Lantas, dengan apa ia membayar biaya administrasi dan transportasi nanti? Alhasil, dengan perasaan yang luar biasa sedihnya, Senja menunggu Rifan seharian. Hampir petang, lelaki itu baru datang. Ekspresinya masih dingin dan datar, baik saat melunasi administrasi maupun ketika keduanya sudah duduk dalam satu mobil. Tak ada percakapan. Bahkan, dengan santainya, Rifan tidak menanyakan bagaimana kabar Senja sekarang. Barulah ketika mereka tiba di rumah, Rifan bicara sambil melepas jasnya. Aku lapar, tadi belum sempat makan. Senja langsung tanggap. Dengan ramah, ia bertanya, Rifan ingin makan apa? Akan dia masakan detik itu juga. Apa saja asal kenyang. Senja sedikit bernafas lega, karena Rifan tidak meminta masakan yang berat-berat. Kondisinya masih belum memungkinkan untuk berkutat lama-lama di dapur. Ayam goreng dan sambal tomat, menu simpel yang Senja masak sore itu. Sudah ada ayam bumbu di kulkas, jadi tinggal goreng. Tidak sampai setengah jam, hidangan sudah tersaji rapi di meja makan. Ayam dan sambal ini aja, gak ada sayur atau kuah. Senja terkesiap. Gerakannya yang hendak mencentong nasi terhenti seketika. Buatkan sup sayur, aku pusing. Mau makan yang ada kuahnya. Rifan memberikan perintah sambil beranjak pergi, meninggalkan Senja yang mulai menitikkan air mata.